koper pakai karung putih. Bentar. Jadi dia perjalanan balik ke Mojokerto itu sampingnya ada mayat. Walaupun dipindah ke belakang kan tetap ada. tetap aja gimana ya? Ngeri banget lagi. Coba lu bayangin perjalanan ke Mojokerto berjam-jam, itu ada mayat di samping. Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to Paranormal. In today's video, kalau kasus sebelumnya ya kan melibatkan anak cewek muda dan reseller yang dongo. Masuk kagak suara itu? Masuk kayaknya dah. Ada pembangunan, jadi kalau ada suara ngeong gitu ya tolong dimengerti. Tolong dihiraukan. Jangan dihiraukan. Nah, hiraukan tuh bukan yang nggak usah peduli. Jadi kalau pakai jangan di video. Ya udah pokoknya gitulah apapun yang dia katakan ya kan. Nah gue balik lagi nih kan sebelumnya tuh reseller dongo. Nah sekarang sayangnya kasus yang bakal gue bawain ini kali ini hampir mirip-mirip. Bedanya kasus kali ini terjadi sama anak kuliahan di daerah Surabaya, lebih tepatnya di Universitas Ubaya. That being said, ini kasus masih anget parah soalnya baru kecium nih sama polisi awal bulan Mei kemarin banget, dan kita nih baru masuk bulan Juli, jadi itu 2 bulan yang lalu. Gila. Dan kemungkinan beberapa dari kalian ini udah ada yang sempet dengar tentang kasus ini. Begini cerita awalnya. Nah kan gue nih belakangan ini selalu lupa langsung mau masuk aja. Belum ada. So here's Paranormal. Dikarenakan les piano malah berujung ke begini cerita awalnya. Korban yang berinisial A ini ya udah pasti nama full name-nya gue taruh di layar aja. Si A ini pagi-pagi udah bangun buat berangkat ke kampus. Soalnya lagi minggu ujian juga itu si A. Nah akhirnya dia berangkat itu ke kampus dari rumah tantenya naik mobil pribadi. Kenapa berangkat dari rumah tantenya? Karena lebih deket jaraknya ke kampus. Singkat cerita, kelarlah dia ujian di kampus. Dan seperti mahasiswa-mahasiswi pada umumnya, sebelum pulang si A ini masih main deh tuh dan ngobrol asik sama teman-temannya. Nah setelah udah gak lama si A ini ngobrol-ngobrol sama temennya, si A akhirnya pamit deh tuh buat cabut duluan. Namun jeleknya dia ini nggak bilang ke teman-temannya cabut kemana, jadi otomatis temennya ngira oh ya udah dia pulang ke rumah, ya udah selesai. Nah sekarang fast forward, yang biasanya sebelum gelap itu dia udah ada di rumah tantenya, nah itu si A belum ada di rumah sama sekali dan nggak ada kabar sampai malam, bahkan sampai besoknya. Dikarenakan udah 1x24 jam dan si A ini belum juga ada kabar-kabarnya, akhirnya keluarga si A memutuskan buat bikin laporan orang hilang sekaligus minta bantuan juga lewat postingan sosial media. Ya iyalah lu bayangin aja, itu anak gak bisa dikontak-kontak sampai besoknya gak ada kabarnya. Ya pada takut lah ya teh. Dan apalagi teman-temannya nih yang terakhir kali ngobrol sama dia, mereka cuma bilang ya memang bener sih kita habis dari kampus, dia sempat ujian dulu dan si A ini sempat ngobrol juga sama kita, tapi setelah itu kita nggak tahu lagi kemana. Kita kira si A ini udah pulang ke rumah aja. Dikarenakan minimnya informasi tersebut, ini membuat polisi jadi agak sulit nih dalam penyelidikan. Tetapi untungnya nih mereka nggak cepat nyerah dan tetap pelan-pelan diusut. Diusut apa artinya teh? Tetap diselidiki. Diusut, oke. Okay. Kalau dikejar, ini saya usut nih Pak ke pengadilan kayak gitu. Oh, gue urus nih gitu ya? Iya kayaknya. Dia nih yang bikin skrip gimana? Kita lanjut. Alright, jadi ini kasus pencariannya sampai 1 bulan lamanya. Yang dimana pihak kepolisian Polrestabes Surabaya dapat kabar nih dari beberapa warga tentang bungkusan putih agak gede di daerah Jalan Sambung Cangar Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jadi ada apa nih hubungannya sama si A yang hilang ini selama sebulan ya? Lu dengerin baik-baik. Ya udah kan tuh polisi sana dapat kabar adanya plastik putih yang misterius itu di Jalan Jalan Sambung Cangar Pacet. Now the thing is, area penemuan bungkusan ini masih termasuk ke area taman hutan gitu, yaitu adalah Taman Hutan Raya Raden Surjo. Jadi sekitaran situ tuh udah cukup tertutup dan dikelilingin sama hutan dan pohon-pohon tinggi. Awalnya bungkusan putih ini tuh nggak dianggap apa-apa sama sekali sama petugas yang ada di sana, karena anggapannya tuh kayak cuma sampah biasa santai aja, karena memang jeleknya di area situ tuh memang banyak sampah ya kan. Tapi mereka yang namanya sampah juga walaupun segede itu harusnya dicek lah. Dicek ya, dibuang gitu kan ya. Udah tidak jelas dia petugas kan ya. Lagi lokasinya kan di taman hutan gitu. Bukan itu dilindungi atau gimana sih.
Iya, malah sampah dibiarin aja. Beberapa hari kemudian, bungkusan ini mulai mengeluarkan bau yang gak enak dan nyenget banget sampai ngebuat warga sekitar keganggu dan lapor ke polisi. Pertanyaan gua, ya di mana dia bisa tahu kalau itu adalah bau mayat? Kan namanya sampah, sampah bau, Teh. Tidak kali lah, bau mayat sama bau sampah baunya. Kan Kok sama, gue tahu ya? kok lu tahu ya? Ya udah deh tuh, di waktu yang sama polisi juga akhirnya dapat kabar deh tentang keberadaan terakhir si A setelah cabut dari kampus. Kok bisa tahu? Jadi nih bisa dipastikan kalau orang itu tuh adalah si A karena mobil yang dia naikin. Si A ini mereka bisa konfirmasi itu ketangkep dari CCTV. Dan CCTV-nya ini adalah CCTV apartemen yang ada di daerah Surabaya Timur. Bukan ke rumah. Dan again, ini CCTV membantu lagi. Udah beberapa kali kasus ya, ini terbantu banget sama CCTV. Makanya sampai kayak warung Madura aja ada CCTV ya. So yes, di situ di CCTV apartemen yang ada di daerah Surabaya Timur, dia lagi kelihatan bareng sama satu laki-laki. Menurut orang tua si A, laki-laki tersebut yang kelihatan di CCTV sama dia ini adalah R. Nama fullnya gue taruh di sini aja, tapi kita panggil aja Pak Endang ya, atau enak ditendang anjir. Soal coba lu perhatiin ya, mukanya enak banget ditendang atau ditoyor gitu ya pakai kursi. Sumpah gue masker creator gue aja ngeliat mukanya kayak muka-muka cowok bangsat gitu ya Teh. Tengil banget mukanya. Now let me calm down, alright, calm down. Si Pak Endang ini, gue usah pakai Pak Endang aja ya kan. Si Endang ini adalah guru les pianonya si A. Oh alah, guru piano. Dan diketahui juga bahwa si A ini sudah les piano dengan Endang selama 5 tahun. Kuliah kan 4 tahun ya kurang lebih, itu paling lama. Berarti dia dari SMA dong. Nah jadi dikarenakan mereka udah kenal selama 5 tahun, mereka ini udah deket banget sampai dikira mereka ini ada hubungan yang lebih. Ditambah lagi nih, mereka ini mempunyai grup band bareng. Tapi isu hubungan mereka ini dibantah sama orang tuanya si A. Mereka menekankan kalau anaknya ini memang bener kok Pak, ya kan, kalau dia ini deket sama si guru pianonya. Tapi nggak lebih kok dari murid dan guru. Ortu, aduh gue bingung deh, ya Ortu kagak pernah tahu apa ya, banyak sekali nih ya di dalam dunia ini perempuan-perempuan muda yang mengagumi dan nyaman banget dalam tanda kutip ya dengan sosok pria yang lebih dewasa termasuk gue, bener gak? Now with that being said, gue balik lagi nih ya, masalahnya gini, si Endang ini aka guru les pianonya A udah punya istri. Orang tuanya juga taunya si A ini tuh nggak punya pacar atau apapun. Jadi ya mereka anggapnya tuh mereka nggak ada hubungan apa-apa selain guru dan murid aja gitu. Padahal yang tadi gue bilang ya kan. Akhirnya si Pak Endang ini, Pak Endang lagi ngapain pakai Pak? Si Endang ini dilacak dan diketahui kalau dia ini ada di daerah Mojokerto. Gas deh tuh polisi pada nyamperin si Endang ke Mojokerto buat diminta keterangan lebih lanjut. Karena mereka juga lead terakhirnya tuh bukti terakhirnya lagi sama si Endang. Benar-benar kelihatan 4K CCTV-nya. Dari mobil juga kelihatan. Makanya itu mereka langsung deh cari Endang sampai ke Mojokerto. Oh ya, perlu diketahui juga kalau sebelumnya keluarga si A ini sempat nanyain tentang si A, keberadaannya si A ke Endang dong. Mereka sempat ada percakapan dulu. Tapi si Endang ini ya kan dengan mukanya yang kayak begitu bilang gak tahu apa-apa, saya belum lihat dia lagi. Dia nih. Tapi setelah didesak sama polisi, si Endang akhirnya baru ngaku deh kalau dialah yang membuat si A ini menjadi hilang dan gak pulang-pulang ke rumah. Jadi abis dari kampus nih, ini kronologinya gue udah mulai ya. Jadi abis dari kampus, si A ini ternyata cabut buat ketemuan sama si Endang di apartemennya. Begini, si Endang ini awal mulanya tuh mau pinjam duit ke si A, tapi yang gak dikasih. Ya iyalah, uang dari mana? Masalahnya gak habis pikir juga deh, yang kerja kan si Endang. Sementara si A itu masih kuliah ya kan. Bukannya dia mengerti dan terima aja bahwa pacarnya si A ini ya memang masih kuliah. Harusnya di ngertiin aja gitu. Lagi pula dari awal ngapain minjem duit anjir ke seorang pacar yang masih kuliah, itu it don't make sense. Udah kan kalau misalnya dia butuh duit harusnya kan nyari pinjaman uang ke tempat lain atau ke orang lain. Tetapi si Endang ini berbeda. Endang ini malah diem-diem ngegadein STNK mobilnya si A. Kurang ajar banget gak tuh? Marahlah si A tahu kalau STNK mobilnya itu digade aja begitu sama si Endang. Nah si A nyamperin Endang deh tuh ke apartemennya buat ngebantuin dia ngurus STNK. Sekalian nyari pinjaman uang ke orang-orang lain. Ngapain masih ditolongin ya?
Apa nggak lapor polisi langsung? Itu sih yang gue Gimana bingung. ininya? Oh, kemungkinan dia itu nggak mau ke polisi ngurus ini itu takutnya orang tuanya bakal tahu kalau dia punya hubungan sama si guru ini. Nah terus nih perjalanan mereka nyari pinjaman ini berlangsung terus sampai subuh. Mereka ini sempet juga istirahat berhenti gitu di pinggir jalan, tapi karena udah sama-sama capek, lelah, gak ada hasilnya juga nih ya kan seharian, mereka malah berantem hebat, berantem besar sampai nih ya si A ini teriak-teriak di dalam mobil dan sempet memancing perhatian beberapa warga sekitar. Si Endang yang panik dan emosi juga malah mukul dan nyekek si A sampai si A-nya ini nggak napas dan mening. Dari situlah si Endang ini cabut ke Mojokerto, ngambil koper dan langsung masukin jasadnya si A ke dalam koper tersebut, terus dibungkus lagi itu koper pakai karung putih. Nah terus sama si Endang, kopernya ini nih dibuang ke jalan Sambung Cangar Pacet yang tadi gue omongin itu, deket hutan raya itu. Dan kopernya itu baru diangkat sebulan kemudian setelah ada laporan dari warga yang kebauan bau nyengat itu. Bahkan awalnya nih ya, si Endang ini dia bilang kalau dia tuh nggak ngapa-ngapain dan cuma sakit hati aja sama kata-katanya si A. Tapi bohong banget anjir. Polisi ngerasa kayak janggal banget dan ngedesek lagi deh si Endang sampai akhirnya dia ngaku dan ketangkep. Nah loh, karena ini kasusnya masih kemarin banget, apalagi bulan Mei ya tadi ya. Jadi proses hukumnya nih masih berjalan sampai titik hari ini juga. Tetapi bisa dipastikan bahwa si Endang ini kena pasal berlapis karena dia nggak cuma ngebunuh doang, penipuan. Nah, jadinya dia ada berlapis-lapis tuh dan bisa divonis 20 tahun ke atas. Sampai kemungkinan nih penjara seumur hidup. Emang serem sih Teh ya, kalau kan kita udah beberapa kali tuh ya kasus dimana orang pengen pinjem uang yang dimana nggak dikasih malah kayak ngelunjak, kayak yang orang Korea tuh di Bekasi, inget kan lo? Ya. Sebenarnya gue Malaysia nyindir kok kayaknya. Lu kapan minjem duit gue? Backup each other, AA. So I guess that is it, guys. Thank you so much for watching me. Don't forget to like and subscribe. Follow us on Instagram, Sasha X Marissa. And I will see you when I see you. Goodbye and I love you guys. Bye.